Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kurnia. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi makhluk hidup, biologi fase E. Yuk, belajar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dan tingkatan taksa. Kita mulai pelajarannya ya, mohon diperhatikan. Pertama, pertanyaan pemantik dulu nih. Pernahkah kamu menanyakan alasan ibunda mengapa memisahkan pakaian kerja atau pakaian yang bagus-bagus dengan pakaian hari-hari? Kira-kira supaya apa ya alasannya? Apa yang dilakukan oleh ibunda tersebut adalah klasifikasi yang berdasarkan dari persamaan ciri atau kegunaannya. Nah, tujuannya pastinya untuk mempermudah kita dalam mencari pakaian tersebut, iya nggak sih? Jadi, klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan kesamaan atau perbedaan ciri-ciri yang terlihat pada setiap makhluk tersebut. Parameter yang digunakan dalam pengelompokan makhluk hidup itu bisa berdasarkan tempat hidup atau habitat, ukuran dan bentuk, ciri morfologi dan anatomi, serta manfaat dari makhluk hidup tersebut. Nah, ilmu yang mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup pada tingkat-tingkat yang berbeda atau takson yang berbeda itu dikenal dengan istilah taksonomi yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus sebagai bapak taksonomi dunia. Sistem klasifikasi terbagi menjadi 3, yaitu sistem klasifikasi buatan atau artifisial, sistem klasifikasi alami atau natural, dan sistem klasifikasi filogeni. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi ini merupakan suatu cara pengelompokan yang berdasarkan karakter-karakter yang dihubungkan dengan kepentingan manusia. Misalnya pada tumbuh-tumbuhan ada beberapa penggolongan. Di antaranya berdasarkan yang pertama umur. Ada tumbuhan anual 1 musim, ada yang biennial 2 musim, dan perennial yang hidup tumbuhannya bertahun-tahun. Ini adalah contoh sayuran yang termasuk ke dalam tumbuhan anual atau 1 musim. Dan ini adalah contoh sayuran yang merupakan tumbuhan biennial atau 2 musim. Berikutnya berdasarkan kegunaan. Ada tanaman pangan, tanaman obat, atau tanaman perkebunan. Lalu kalau berdasarkan habitat, ada tumbuhan xerofit yang suka di tempat kering, kemudian ada tumbuhan hidrofit yang suka air, ada juga tumbuhan higrofit yang suka di tempat yang lembab atau basah, dan ada tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Lalu ada juga pengelompokan berdasarkan kandungan gizi atau zat utamanya, apakah sumber karbohidrat, sumber lemak, atau sumber protein. Sistem klasifikasi alami atau natural, yaitu pengelompokan pada sistem ini itu dilakukan berdasarkan pada karakter-karakter alamiah yang mudah untuk diamati dan pada umumnya berdasarkan karakter morfologi. Pelopor dari sistem klasifikasi alami ini adalah Carolus Linnaeus, yang merupakan orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar klasifikasi, termasuk dalam sistem tata nama binomial nomenklatur. Yang pertama, 2 kingdom, yang berisikan Plantae dan Animalia. Kemudian ada sistem 3 kingdom, yang isinya Plantae, Animalia, dan Protista. Lalu 4 kingdom, Plantae, Animalia, Protista, dan Monera. Kemudian berkembang lagi menjadi 5 kingdom, Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Dan yang terakhir menjadi 6 kingdom, ini yang terbaru, isinya Plantae, Animalia, Protista, Fungi, Archaebacteria, dan Eubacteria. Sistem klasifikasi 2 kingdom. Sistem ini dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Menurutnya pada masa itu hanya ada 2 makhluk hidup, yaitu animalia, hewan, dan tumbuhan atau plantae. Nah, sistem ini berdasarkan ciri dan karakteristik serta kemampuan yang dimiliki dan bisa diamati. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam hewan itu memiliki ciri tidak bisa membuat makanannya sendiri dan aktif dalam bergerak, sementara yang tergolong dalam tumbuhan itu mampu membuat makanan sendiri atau berfotosintesis namun tidak dapat bergerak aktif.
Sistem klasifikasi 3 kingdom. Setelah ditemukannya mikroskop cahaya, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa makhluk hidup juga ada yang ukurannya mikro dan hanya terdiri dari satu sel saja, dan kemudian disebut sebagai mikroorganisme. Sistem klasifikasi 3 kingdom ini dicetuskan oleh Ernest Haeckel. Pada sistem klasifikasi ini, seluruh organisme mikroskopis dan uniseluler masuk ke dalam kingdom baru, yaitu kingdom Protista. Sehingga terdapat 3 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, dan Protista. Sistem klasifikasi 4 kingdom. Perkembangan pengetahuan pun berlanjut setelah ditemukannya mikroskop elektron. Berdasarkan pengamatan menggunakan mikroskop elektron, ternyata diketahui kalau makhluk hidup yang mikroskopis dan uniseluler itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Ada yang punya membran inti, tapi ada juga yang enggak. Sistem ini dicetuskan oleh Hubert Kaplan. Dan pada sistem klasifikasi 4 kingdom itu terdapat kingdom Plantae, Animalia, Protoctista, dan satu kingdom baru yaitu Monera. Nama kingdom Protista itu diganti menjadi Protoctista karena pada saat itu anggota dari kingdom ini itu ada Protista yang memiliki membran inti serta ada kelompok jamur. Sementara itu kingdom Monera itu terdiri dari organisme yang dulunya masuk ke dalam kingdom Protista, namun ternyata mereka tidak memiliki membran inti. Klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi makhluk hidup selanjutnya itu disebut dengan sistem 5 kingdom. Sistem ini ditemukan oleh Robert H. Whittaker, dan klasifikasi pada sistem ini disusun berdasarkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, serta cara memperoleh makanan. Jadi, setelah dilihat dari cara memperoleh makanannya, ternyata jamur yang awalnya berada pada kingdom Protista itu harus dikeluarkan dari kingdom itu, karena jamur ternyata umumnya mendapatkan makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari organisme yang sudah mati, lalu menyerap nutrisi tersebut. Jadi dalam sistem klasifikasi ini ada 5 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Monera, Protista, dan fungi atau jamur. Sistem 3 domain dan 6 kingdom. Sistem klasifikasi 3 domain merupakan sistem klasifikasi terbaru. Sistem klasifikasi ini dikemukakan oleh Carl Woese pada tahun 1990. Pada sistem klasifikasi ini makhluk hidup dikelompokkan pada tingkatan yang lebih tinggi dari kingdom, yaitu domain. Terdapat 3 domain yang pada saat ini digunakan, yaitu domain Bacteria, Archaea, dan Eukarya. Ketiga domain ini berisikan 6 kingdom. Kingdom Monera yang awalnya meliputi semua jenis bakteri ternyata dibagi lagi menjadi 2 yang berbeda, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Archaebacteria ini khusus untuk anggota bakteri yang dapat hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Jadi di sistem klasifikasi 3 domain ini ada 3. Yang pertama domain Bacteria, isinya adalah kingdom Eubacteria. Yang kedua domain Archaea, yang isinya adalah kingdom Archaebacteria. Dan yang ketiga adalah domain Eukarya yang berisikan 4 kingdom, yaitu Animalia, Plantae, Protista, dan fungi. Sistem klasifikasi filogeni. Sistem klasifikasi filogeni merupakan suatu cara pengelompokan organisme berdasarkan garis evolusinya atau sifat perkembangan genetik organisme sejak sel pertama hingga menjadi bentuk organisme dewasa. Sistem klasifikasi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teori evolusi, yaitu dengan memperhatikan kecenderungan evolusi organisme itu lebih maju atau masih primitif, adalah dengan melihat pelestarian atau penyusutan dari struktur sel atau tubuhnya akibat pengaruh seleksi alam. Misalnya, tumbuhan berdaun tunggal itu lebih primitif daripada tumbuhan berdaun majemuk. Terus, tumbuhan dikotil itu lebih primitif daripada tumbuhan monokotil. Atau tumbuhan berbiji terbuka lebih primitif daripada berbiji tertutup. Ini adalah contoh sistem klasifikasi filogeni. Tingkatan takson. Urutan tingkat takson pada hewan dari yang paling besar hingga paling kecil yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, kemudian genus, dan yang terkecil adalah spesies. Sedangkan pada tumbuhan, kingdom diganti dengan regnum, phylum diganti dengan divisi, sementara itu kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus, dan spesies.
sama seperti urutan takson pada hewan. Perhatikan contohnya. Di sini adalah tingkat takson pada tumbuhan. Regnumnya adalah Plantae, divisinya Spermatophyta. Di sini ada subdivisio yaitu Angiospermae. Kemudian kelasnya Monocotyledonae atau berkeping satu, ordonya Poales dan familinya Gramineae atau rumput-rumputan, genusnya Orizae. Adapun nama spesiesnya adalah Oriza sativa. Untuk penulisan kita gunakan huruf Latin atau yang dicetak miring. Bisa juga tidak dicetak miring tapi harus digarisbawahi satu kata. Untuk huruf yang pertama itu menggunakan huruf besar dan selanjutnya huruf kecil semua, seperti pada gambar. Oriza sativa adalah nama Latin untuk padi. Tugas mandiri. Untuk tugas pada pertemuan kali ini ada 4 soal. Yang pertama, tuliskan manfaat dan tujuan klasifikasi pada makhluk hidup yang kamu ketahui. Terus nomor 2, tuliskan 3 contoh klasifikasi buatan atau artifisial, ini pada tumbuhan aja ya. Terus untuk nomor 3, dapatkah cumi-cumi, siput, dan kerang itu dikelompokkan ke dalam satu kelompok? Kalau dapat, maka berdasarkan ciri yang mana ketiga hewan tersebut dikelompokkan ke dalam satu kelompok? Terus pertanyaan terakhir, makhluk hidup seperti apa yang dikelompokkan ke dalam kingdom Protista? Selamat mengerjakan!